masuk di seri 3 YouTube, kenapa nyanda dari awal, bahaya. Ya, Pak, ini lupa dari tadi, dia. tapi enggak apa-apa. Tolong rekam di pikiran saja. Tapi Itu untuk khusus aku tolong rekam ini. kalau rekam di pikiran tulis ya, Iya, semula ini. nanti. Iya, jangan Bisa biarkan ini. jadi catatan. Bu Yola mungkin ada masukan, silakan. Terkait dengan strukturnya, ada tambahan atau mungkin ada usulan yang lain. Halo Bu Yola. Mungkin sementara live ya. Ada, Romo. Oh, ada. Nah. Ya, Bu Yola, ada tambahan kah for strukturnya? Oke, sementara belum ya. Baik, berarti untuk bagian strukturnya seperti itu, nanti akan dilengkapi oleh yang berhak untuk merumuskan lebih detail. Nah, agenda terakhir malam ini itu untuk kandidat pengurus inti, divisi, dan korwil. Nah, ini desk ya. Yang dimaksud itu pembicaraan memberikan gambaran, jadi beberapa teman yang boleh dikatakan kita usulkan nanti untuk, tentu sesudah ini akan minta kesediaan lagi untuk menjadi pengurus atau koordinator wilayah atau kepala desknya, tapi kurang lebih kita punya usulan untuk kepengurusan ini. Silakan. Halo. Uskup so hilang ya? Ya, silakan. Tempo hari waktu di WA, saya bilang apakah sistem rekrutan ketuanya memakai angkatan. Tapi kalau memang per angkatan, dia akan menjadi terlalu banyak. Mungkin hanya dilempar lagi ke forum. Apakah ada cara lain untuk membuatnya menjadi sedikit, misalnya syaratnya harus dari Manado atau angkatan keberapa ke atas, seperti itu. Hanya dilempar kembali, Ketua. Terima kasih. Ya, baik. Itu diingatkan untuk yang diskusi orang yang minggu lalu. Untuk kepengurusannya, apakah dibuat perangkatan atau koordinatornya perangkatan? Lalu apakah pengurus intinya harus di Manado seperti diskusi orang kemarin? Atau ada usulan lain terkait dengan kandidatnya? Nanti kemudian beberapa kandidat bisa kita ajukan, no? Saya boleh bicara sedikit? Ya, silakan Romo. Pak Ketua, ya. Saya kira memang tadi saya pikir-pikir juga apakah perangkatan atau korwil saja cukup. Memang kalau perangkatan agak sedikit banyak, tadi disebut David juga bilang, mungkin angkatan itu akan dirangkul saja oleh koordinator. Ya tentu tidak bisa juga karena angkatan biasanya tersebar juga di mana-mana ya gitu ya. Tapi jadi memang angkatan biasanya lebih dekat, lebih erat itu. Tapi biar saja itu ada muncul angkatan-angkatan, tapi lalu kemudian ada pengurus yang merangkul semuanya tanpa mengatakan harus menjadi dalam struktur begitu. Ya, tergantung bagaimana ya nanti. Untuk saya tidak usah tiap angkatan ada pengurusnya, atau
boleh juga itu menjadi semacam tambahan koordinator angkatan begitu, tapi itu biasanya spontan sih. Iya. Lalu yang kedua harus dari Manado, memang tidak harus sudah dikatakan dalam itu, memang akan praktis memang dari Manado, tetapi tidak usah juga gitu. Lalu yang ketiga, pengurus ini yang kali lalu kan 4 tahun, Ya. mungkin kita bisa batasi misalnya 2 tahun saja atau malah 1 tahun saja. Mungkin 2 tahun akan lebih fleksibel sehingga lebih singkat, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, gitu. Supaya ini tidak, sehingga ketika tidak sama dengan jabatan ketua. Kalau ketua 4 tahun, maka yang alumni bisa 2 tahunan, sehingga dinamikanya ketua bisa mengalami juga. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Her untuk masukannya, tambahan untuk memperjelas. Mungkin saya tambah ini. Ya. Ini kan soal partisipasi ya. Ya. Kita memang pada akhirnya organisasi itu besar maupun kecil, bagaimana strukturnya bisa membuat anggota ya dan para pengurusnya sendiri berpartisipasi secara optimal. Nah, maka secara sosiologis memang mesti pakai itu, atau secara psikologis juga ya, kedekatan yang sudah ada. Ribut. Itu modalitas kita yang sudah, isinya sudah potensi, bukan cuma potensial ya. Rata-rata orang punya grup angkatan sendiri. Ya, itu telah mesti pakai kekuatan ini. Akan lebih cepat bergerak, ya. Kalau itu kita pakai itu ya. Kalau boleh saya usul, ada katakanlah koordinator wilayah. Sorry ya, sambil ini. Lanjut. Dari RW ini aja. Ada koordinator wilayah, koordinator kemudian komunitas, lalu koordinator perangkatan. No problem soal banyak. Karena tuh nanti ada koordinator, kan ada pengurus inti ya. Yang kalau bisa ya perwakilan dari mana-mana itu. Tidak semua diwakili sih, tapi masing-masing yang kategorial itu, saya sebut kategorial ya, angkatan itu ya. Menurut saya itu real sekali dia punya apa? Katakanlah komunitasnya itu sangat real ya. Bahkan bisa jadi ujung tombak. Karena pengalaman banyak itu justru yang ujung tombak ini yang banyak bergerak. Nah, kalau kita bisa koordinasikan itu secara terpusat ya, atau secara wilayah, itu akan sangat maksimal ya, optimal. Karena tidak gampang itu mengumpulkan orang lalu menggerakkan orang. Itu kalau pastor ngomong sekali mungkin bisa, tapi kalau alumni, siapa kamu ini memerintah kita dan seterusnya. Maka mesti pakai tuh jaringan-jaringan itu. Itu aja mungkin ya. Ya. Baik. Terima kasih, Bro Steve, untuk tambahannya. Silakan. Ya, tapi sebelum Ketua. Ya. Ketua. Ya, silakan. Khusus untuk yang posisi Kornas atau ketua, tadi kan agak susah untuk perangkatan. Biasanya untuk calon ketua, biasanya kan kalau untuk di sekolah tinggi lain atau universitas lain, mereka mendaftar. Tapi kita tahu, dan saya feeling luar biasa, kalau untuk Ikatan Alumni SF, pasti tidak ada yang mau mendaftar. Gitu. Apakah begini, ada satu cara juga yang mungkin berbeda, lemparkan ke forum grup WA atau apa, siapa nama-nama yang ingin kalian sebagai ketua atau Kornas, supaya lalu kemudian didata siapa-siapa yang bisa lalu kemudian nanti biarkan dia berproses,
apakah dia 10 calon, kemudian ada calon bilang, oh saya ada alasan ini, kemudian jadi 5, jadi 3, seperti itu. Tapi kita memang tidak membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena bukan pengurus, tapi lebih kepada kita harus mempersiapkan secara matang yang tadi itu, metode pemilihan, apakah dilempar ke umum untuk ketuanya, lalu kemudian tadi yang waktu ketua alumni bilang, Dr. Valen bilang bahwa ada partisipasi, apakah struktur yang saya tawarkan tempoh hari yang misalnya komunitas atau jurusan itu bisa menjawab itu? Karena begini, kalau untuk perangkatan kita bisa buat struktur sendiri kalau untuk angkatan. Karena kami ada grup WA angkatan 50. Angkatan 50 dari Seminari Peneleng, bukan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Jadi ada angkatan sendiri untuk itu. Maksudnya kalau untuk membuat struktur perangkatan ya bisa dibuat sendiri untuk apa, dan kemudian dilaporkan ke Ikatan Alumni, bisa begitu. Tapi apakah usul saya tadi yang itu menggalang nama kandidat via grup WA, luak atau apa, kemudian kan kita hanya tinggal mencari ketua dan wakil-wakil ketua dan sekretaris bendahara. Mereka akan menjadi tim formatur untuk pembentukan yang lebih besar, struktur yang lebih besar. Terima kasih ketua, hanya itu. Oke, terima kasih. Itu tanya. Ada dua hal, menggalang nama kandidat via grup WA dan juga dipertimbangkan usulan dia untuk ketua-ketua, wakil-wakil ketua per komunitas-komunitas atau angkatan dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, minta sepakat dulu, ini sudah jam 7 atau jam 8 Manado. Kita butuh waktu berapa lama lagi? Ini agenda terakhir. Apakah sampai jam 15 menit ke depan? Berarti jam 8:20 waktu Manado? Atau bagaimana? Sepakat dulu nih. Iya, saya kira kita bisa 15 menit lagi. Okay. Jadi pertama kita menentukan struktur, itu sudah mulai nampak ya bagus. Begitu. Lalu tadi usulan apakah menggalang nama-nama ketua itu di ini. Memang kita punya tugas, sebenarnya sudah diberi wewenang kepada tim formatur, itu namanya formatur, jadi dialah yang menentukan. Itu nanti bisa kita menghubungi orang yang dimaksud, apakah bersedia menjadi ketua umum misalnya begitu. Lalu kemudian memang pada waktu struktur yang lama tidak ada bendahara dan sekretaris, tapi bisa juga dibuat. Lalu kemudian nama-nama awal dari itu kita bisa usulkan. Paling tidak kita sudah menentukan strukturnya. Tadi memang struktur itu harus praktikabel, jadi sesuai dengan misinya 4 itu misalnya atau 5, maka di sana tadi sudah disebut. Jadi memang pertama saya sih tidak terlalu ini dengan usulan David misalnya menggalang siapa-siapa yang mau jadi ketua begitu. Itu akan nanti lebih repot lagi, apalagi tim formatur kan sudah diminta untuk merenungkan, untuk menentukan. Saya setuju. Begitu. Saya setuju dengan Romo Her. Ini kan apalagi sudah SK, pembentuk formatur. So, ini organisasi begini gampang-gampang susah, yang penting jalan. Nah, menurut kita siapa orang susah? Simon jadi ketua, lalu Simon bentuk orang, nanti kan cuma 2 tahun sebenarnya. Karena apa? Kalau mencari yang lain lagi, sama seperti ini kan. Kalau misal kecuali memang mau dari Manado, kan ini lebih, kalau saya maknain lebih pelayanan, lebih orang mau merangkul. Jadi kalau misalnya yang menentukan kan timnya, akhirnya timnya. Simon ketua, Simon pilih beberapa orang itu, visinya kan yang utama kan tadi mencapai sasaran itu, bukan siapa personnya. Kecuali kalau misalnya seperti organisasi lain yang memang mengharapkan figur itu karena mengharapkan sesuatu, karena jabatan politisnya atau apa itu. Orang ini kan lebih mungkin next akan ada begitu, tapi kalau kita feeling sekarang lanjutan lebih bagaimana
mempersatukan, persekutuan, apa semua mengembangkan, mengangkat nama sebenarnya, ya lebih banyak ke aspek kesiapsediaan aja melayani. Bukan soal mendapatkan sesuatu dari pengurusnya. So, tidak usah lama-lama. Simon sudah, Romo Hertanto tetapkan sebagai ketua alumni 2 tahun dan bisa diperpanjang 3 periode. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bro Max. Kita coba daftarkan beberapa nama yang bisa kita ajukan untuk kandidat ketuanya ya. Ya. Jadi misalnya kita dapatkan 3 nama atau 4 nama, mesti ada perwakilan. Perhatikan perwakilan dari semua komunitas yang ada di Peneleng, tapi juga perwakilan dari sisi gender supaya berkontribusi bersama toh. Ya. Misalnya kita ajukan 5 nama. Nanti dari 5 nama itu kita tetapkan 1 jadi ketua, nanti 1 wakil ketua, sekretaris atau bendahara atau apa begitulah. Ya, nama usul, pertama usulkan nama. Simon 1. Yang kedua mewakili ketik-ketik Ibu Yola. Mewakili Skolastika David. Mewakili apa? Apa kote? Dios. Apa kote? Yang aktif itu. Apa Simon? Kau PK kelas kah? Siapa? Herimeti. Serin. Oh. Fit. Serin. Ibu Yola atau dan ini no, siapa kata Nova, kata ketik. Ya. Anak muda toh. Jangan kita. Nova. Ibu Yola. Ya, kan Ibu Yola. Oh iya, Nova mau sekelar studi kan tuh. Nanti Nova sekelar dulu. Nanti nyanda kelar-kelar dia. Simon belum ditulis tuh Simon. Simon pertama. Belum tulis. Oh, oke. Simon pertama. Biasa kan kalau tulis di laporan selalu terakhir nama orang yang nulis. So tahu tuh yang menulis biasa terakhir. Ya itu betul dong, tepat apa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Terdepan. Nova diganti saja, ganti Onong. Oh iya Onong. Jangan kita. Onong bendahara. Kita masih Onong bendahara. Saya doi dia. Boleh tanya? Banyak doi. Ketua. Ya. Ketua. Ya. Boleh tanya? Itu ketua lama bisa dicalonkan lagi? Oh ya, Valen saya pikir ketua lama. Valen itulah, Valen belum masuk. Ya. Iya, supaya lebih sekarang kan sudah terbentuk lebih ini toh, lebih. Nah, ini bukan soal kandidat ketua, ini timnya. Nanti orang mau kuatur siapa tuh ketua. Oh iya, orang 2, 4, 6 nomor presidium ya. Mau kuatur ketua siapa? Karena kita sudah harus tentukan supaya lebih nanti mereka rapat lagi, orang ini lagi terlalu lama lagi. Koordinator Simon. Iya. Bagaimana? Ya. Rupanya reaksi saya dengan Nova sama. Nova yang tidak pernah bicara tiba-tiba ketika dicalonkan dia langsung bicara. Nah. Aduh, salam dari Manado, Nova. Salam dari Jakarta, Pak Valen. Teman-teman tim, bagi saya mendukung nama-nama yang muncul, minus nama saya. Maksudnya begini, sebaiknya, ini kan namanya kita sudah menamakan ini kan proses regenerasi. Jadi dalam konteks ini kan bukan regenerasi masa atau waktu, tapi lebih ke kepengurusannya. Dan tadi kan Monsignor Locuta causa finita. usul bagus sekali dari Pak Maxi tadi. Simon rupanya mempunyai karakter yang cocok itu. Cocok, dia mampu sekarang cocok. Dan saya pikir kandidat yang luar biasa untuk melanjutkan
kan. Anggaplah saya Musa, kemudian Bapak Simon akan jadi Yosua. Biar saya lihat dari puncak gunung saja. Aduh. Kemudian masalah gender perlu. Karena betul. sekarang bukan seperti seakan-akan mengada-ada atau mengarah-arahkan ke gender-genderan, tidak. Itu harus memang menjadi prinsip kita selalu. Bukan masalah juga belas kasih, tidak bisa, karena ini lebih keadilan gender. Dan teori itu tidak boleh teori, itu memang harus dalam proses memilih juga itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan prioritas. Jadi saya setuju munculnya nama Ibu Yola Makarawung. Ketenangannya itu bisa menenangkan satu gelombang dahsyat di lautan, jadi aman-aman saja Bapak Simon bertandem dengan Ibu Yola nantinya. Jadi saya pikir 5 nama ini sudah kuat itu. Ini sudah bagus sekali. Saya usul tambah 2 lagi. Ya, silakan. Satu perempuan, nanti cari lagi dari kata ketik atau dari. Oh ya, benar. Yang ada kemudian yang ketujuh itu tambahan satu lagi Pastor Stephen aja masukin. Supaya Stephen sibuk. Pastor Stephen lalu. Oh, disebut itu ya, moderator ya? Nah, lain, bukan moderator. Bukan, artinya di organisasi kan biasa di KBK ada moderator, pastor. Oh, nanti, maksudnya ini kan ngurus dulu ini. Nanti soal lain lagi kalau moderator. Maksud saya usul, ini kalau boleh jadi kepemimpinan komunal yang kita sebut presidium. Di mana nanti salah satunya menjadi ketua presidiumnya. Supaya lebih seimbang ya, karena orang kan akan lebih meningkatkan partisipasi juga mungkin ya. Kalau misalnya, ya. Kalau disebut presidium ya berarti semua formatur masuk di presidium. Nggak usah, Jo. Jadi tidak ada yang mengundurkan diri. Ya. Karena termasuk banyak presidium. Cuma saya juga minta ya, udah. Pokoknya organisasi ini harus jalan ramping sama seperti mobil tuh biar dia lincah, akselerasinya tinggi. Ya. Jadi satu organizational resources kuat ke dalam, tetapi juga ini keluar, sangat tampil keluar. Artinya karena ini kan organisasi, kita nggak bisa sembunyi, harus tampil. Jadi siapapun di sini jadi ketua, saya nggak bersedia jadi ketua ya. Artinya saya juga dukung Simon. Simon jadi ketua, saya lihat ya. Tadi Valen sudah bilang apa? Orangnya mumpuni. Saya tambahkan juga kebapakan. Jadi mengayomi nih. Oh begitu ya. Pengaruh janggut kayaknya. Itu. Simon, saya usul yang NN ini ganti yang suster, mungkin pernah kuliah atau apalah, yang bukan mau jadi guru agama tapi pernah kuliah di sana ya. Suster kan? Ada yang dari Lota, ada berapa pernah kuliah situ, atau dari YMY ya? Valen masih. Iya, Pak Ketua. Ganti zona gender, perempuan. Iya, masukkan perempuan. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya usul untuk formatur tadi, presidium komunal, kita butuh juga ketua kita sekarang, Dr. Valen, untuk mengarahkan, karena beliau yang tahu sejarah dan apa pembentukan alumni yang lama, gitu. Ya, betul, setuju. Oh, enggak apa-apa, David. Saya kan membantu di formasi ini. Enggak apa-apa. Dan ke depan juga kan orang bisa bekerja sama untuk pembuatan yang lain-lain. Toh Pak Simon juga dia bisa menjembatani banyak hal, bisa membuat misalnya visi misi Renstra dan lain-lain, kita bisa saling bantu tanpa perlu masuk dalam kepengurusan itu. Nah, apa-apa. Saya sih usul gini, Valen. Ya. Kalau masuk yang formatur, ya berarti fungsi wakil ketua lah. Kalau artinya nggak, biar tidak terlalu terbebani dengan mungkin Valen banyak tugas pengajar atau apa. Saya kira Maxi juga semua masuk di sini. Stevie masuk. Ya, sebelumnya itu untuk Valen, menurut saya itu kita foto.
bisa buat tradisi. Halo, Halo. mesti masuk semua aja menurut saya ya. Untuk Valen, masuk semua aja. Simon, untuk Valen sebagai ketua yang pertama katakanlah ya, orang kasih buat tradisi bahwa ketua yang demisioner langsung jadi semacam pembina atau apa ya, anggota pembina atau anggota nasihat atau apa ya. Supaya ada apa semacam kesinambungan itu ya. Jangan kemudian ketua lama akhirnya menghilang gitu kan. Tapi kalau dia ini kan masukkan dalam struktur di atas ini kan, ya artinya bisa otomatis dia masih tetap ini secara struktur ya, masih tetap punya tanggung jawab lah, minimal secara moral ya. Jauh lebih besar lagi dia punya. Nah, tapi kan yang kerja nanti yang maksudnya kan ini soal ini supaya orang kan baru memulai ini, katakanlah tahap kedua kok ini kan. Katakanlah apa ya, ya kedua lah ini ya. Yang pertama kan kepemimpinan Valen dan seterusnya. Yang kedua sekarang siapa nanti? Oke. Misalnya ya. Itu Nova masuk juga loh, Nova loh. Nova, betul. Nova masuk semua menurut saya. Nanti tinggal ya atur aja bagaimana Simon yang atur sebagai ketua. Ya kita manut aja. Okay. Jadi ada juga di sini kaul ketaatan terhadap pimpinan. Ya, baik. Pimpinan di sini juga akan taat kepada pembina, dalam hal ini ketua STF dan pembina-pembina yang lain. Bagi ketua. Jadi kita tegak lurus. Yang ada yang jawab bengko. Begitu jawab bengko nanti kita petugas saya lurus nanti. Biarpun kita jawab bengkonya apa-apa. Lurus. Ketua. Ya, Ketua. silakan. Supaya pas 12, Pak Stevi dan Pak Maksi di dalam, tambah satu pasukan MT. 12. Tambah satu. Nah, sudah. Jadi 12 rasul nih. Habis tuh banyak nih. Nyanda. Yang 8 NN kata ketik kan sudah diwakili suster, ada Pak Ibu Yola. Kenapa tidak masuk pastor tarekat MSC satu orang, Pak Simon? Supaya memang semua masuk. Ya, terima kasih, Ketua. Yang 8. Bagaimana? 8 diganti ya. Yang 8 NN kata ketik. Nanti, kan ada suster, ada perwakilan suster, perwakilan diosis dan perwakilan tarekat MSC. Kalau bisa sih hanya usulan. Setuju, Fit? silakan, bagaimana? Bejo dari dosen. For Ansel, Jo. Ansel Jo atau siapa? Ansel lah. Atau yang baru lah. Sini. Romertanto. Halo, Pastor Ansel sudah ada di tadi, dia kan superior. Hermas. Superior ya, pembina ya. Hermas Asuki. Dari Bangkai juga dia ada perwakilan nggak tuh? Ini mesti lihat ini. Atau siapa yang Romo Hertanto lebih terasa cocok, lebih tahu sana? Iya, Romo Hertanto mungkin yang lebih kenal. Ya, bisa Pastor Wirahadi, ada Pastor. Oh iya, Dwi. Itu kan yang di Jakarta itu ya, mereka bisa masuk juga di situ. Oh iya, betul. Di sama Dwi Radis. Ya. Atau ya, Pastor di Bernitio. Romo Dwi aja. Ada ya pas. Lalu suster itu mungkin bisa Suster Regina Fovit yang ada di Lota itu. Covid. Dia bisa masuk. Regina. Ya. Covid. DSY. Ya, mantap. Jadi 12 ini mungkin nanti ditempatkan di mana-mana gitu, lalu kemudian ini. Ya, bisa. Yang lain anggota, no? Kita anggota. Romo, saya usulkan, jadi dari 12 orang ini tinggal diatur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Jadi ada saling substitusi di situ. Ya. Oke.
Ya, ketua sudah Simon. Wakil Ibu Yola. Langsung ketik Jodang berarti. Biar nyala Betul, Jo. lama-lama tuh. Mari Simon kasih apa kita ketik. Apa lama? Kita usul begini karena kita boleh Simon kasih mari kita ketik. boleh. Mari bagaimana mau ketik? Ini maksudnya udah kasih bicara di ketua. Over kemari kita ketik. Tunggu dulu, dengarkan dulu Simon, dengarkan. Ya, menurut kita begini, kita setuju jadi wakil ketua untuk operasionalnya. Nah, usul saya untuk periode sekarang kita kasih ke Ibu Yola. Ya. Secara domisili beliau di Manado, terus dengan secara sosial ya, dengan jabatan beliau sekarang itu untuk membawa nama STF itu kan sangat cepat begitu. Nanti untuk kerjanya nanti orang juga yang bekerja begitu. Ibu Yola pasti banyak tugas dan seterusnya, tapi secara figur beliau orang tahu bahwa sekarang soal gender, tadi keadilan gender itu mesti orang prioritaskan, orang berjuang dari sisi itu, tapi juga secara sosial, secara ya psikologis itu sangat kuat untuk sekarang pilih pemimpin yang perempuan, apalagi untuk STFSP yang bukan konon tapi mayoritasnya selalu dianggap laki-laki. itu ya maskulin. Orang bikin sesuatu yang itu aku setuju. Jadi setuju sekali Pak Simon. Thank you. Argumen yang bagus. Romo Hertanto bilang kan enggak argumen masuk akal. Aduh. Ya, ini juga Ibu Yola itu satu-satunya pejabat. Ya, kami jadi anggota saja. Boleh Bu Yola. Pejabat publik. Wakil Simon. Mungkin kalau bisa Pak Simon yang jadi ketua. Kami biar anggota saja, kami tetap mendukung, menopang ini IKAL ini. Supaya nak terbebani lebih bagus voting saja. Siapa pilih siapa? Pak Simon dengan Bu Yola. Oke, 2 orang. Tapi Bu Yola, Simon usul bagus itu. Nanti kan kerja sama-sama. Ada pilihan satu pihak, kita setuju. Jadi berubah pikiran kita. Pertama kita dukungan 100% ke Simon, tapi setelah Simon menjelaskan, menurut saya masuk akal juga. Pertama STF itu kan figur laki-laki, orang angkatkan nih figur ketuanya perempuan itu nilai poin lebih menurut saya. Dan kedua Ibu Yola memang jadi pembimas, seperti next direktur jadi. Tapi menurut saya poin utama itu juga perempuan. Nanti kan tim kerja wakil Simon. Nah itu. Kalau tim itu Pak Simon saja. Aksi ini. Kan kita yang pegang kursor toh. Apa Ibu Yola? Bagus kok ini. Orang lebih gampang bisa Pak Simon. Sekretaris siapa? Suster Bendahara. Ya kalau Iya, Suster Bendahara. Sekretaris David, Jo. David. Oh, Nova. Nova ketua kuliah deh. David, Jo. Kak David, Jo. Jangan kita. Nova wakil. Nova wakil sekretaris. Ya boleh. Jadi untuk itu kami tetap mendukung. Ferdinand wakil bendahara. Sekretaris di berketik kita. Sekretaris di ini apa? Ferdinand wakil bendahara. Ya, nanti yang lain dimasukkan ke tadi yang ke situ ya. Langsung terbentuk tesnya. Gimana Bu Yola? Simon. Kan tadi kan Romo bilang biar tidak tinggal di Manado, jadi ini bisa Pak Simon. Kurang. Karena kami juga memang masuk yang kali lalu memang belum berbuat banyak yang waktu pengurus kali lalu, tapi kalau boleh Pak Simon yang jadi ketua. Iya, saya boleh bicara sedikit itu ya. Jadi memang Ibu Yola itu dia dalam kepengurusan STF, beliau pertama adalah anggota yayasan. Jadi memang sibuk juga ya sudah dengan yayasan apa semua. Ya tentu semua ada kesibukan, dan saya tahu ya dia adalah pengurus yayasan, malah penasihat bersama dengan Uskup Roli kalau nggak salah itu. Dewan Pembina. Dewan Pembina ya, itu dia. Dewan Pembina. Dewan Pembina Yayasan. Lalu kemudian
Ya sudah, itu yang ada. Bagaimana kalau misalnya dibalik dong, jadi ketua Simon lalu itu surat saya. Tidak usah harus Ibu Yola, dia sudah menjadi pengurus juga pada periode yang lalu. Tapi kalau menjadi wakil ketua saya kira lebih ringan, lebih ini. Lalu atau katakanlah ketua 1 Simon, ketua 2 Ibu Yola, begitu. Jadi tidak wakil tapi ketua 1, ketua 2. Itu no, jadi namanya bukan wakil tapi ketua juga gitu. Tapi nanti kerja duet, no? Gitu. Itu dia. Jadi ini yang lain. Jadi ya. Mana kalau begini? Jadi langsung nanti des-desnya ditambahkan ya? Ya. Pastor Stephen kayaknya Komsos ya. Komsos ya, supaya langsung ke ini ya. Informasi dan data tadi atau data. Oke. Kalau Pastor Dwi dia ini ya, spiritualitas atau apa ya? Spiritualitas. Kan semuanya nama siapa Simon? Ya. Des data dan informasi kita pakai istilah sekarang adalah ITO. Oi, keren. Informasi, teknologi, dan operation. Wih, mantap ya. ITO. Jadi kalau di itu lebih itu, karena itu yang istilah ini yang sering muncul. Jadi ya, biar kita udah langsung menyesuaikan dengan organisasi modern. Sponsor dan itu Steffi kan? Banyak duit itu. Steffi. Ya, Steffi boleh itu. Merangkau sebagai ketua Kawanua di Jakarta ya. Jangan kita nanti mestinya sih kasih onong dia. Oh, onong ya. Berarti jangan kita sedih itu tadi. Nah, kita di SDM juga kalau ini. Onong ya. Oh iya. Kita mau bina orang lebih pintar dari onong. Oh iya. Kasih putar. Sama ini ketua ini dia. Salah mau tolak onong kan? Itu lagi. Tinggal 2, pengembangan SDM dan advokasi hukum HAM. Oh ya, advokasi hukum. Maksi Sopas. HAM itu. Maksi. HAM yang tahu hukum kita. Janganlah bukan komisi HAM dia. HAM itu bukan dong. Maksi Sopas itu. Dia komisi HAM. Bukan tentang hukum kita. Berti juga kan. Berti. Libatkan dong Berti sana, no? Betul. Saya itu Valen tuh kalau gitu. Valen lebih ke filsafat. Kita bagian berdoa aja. Pak Ketua, Pak Simon. Ya. Saya pikir kalau nomor 9 itu hukum dan HAM, namanya harus diganti. Jangan Valentino, bagusnya Berti Rahawarin, senior 1. Boleh juga. Itu setidak-tidaknya dia lebih mengerti ya praktis hukum. Saya sama sekali bukan orang yang pas untuk itu. Saya usulkan satu nama Berti, senior Berti apa ya? Rahawarin. Si Valen di ketua 3 dong. Ini, oh iya. Itu nama Valentino diganti Berti Rahawarin, Jospe tetap 12. Nah, tetap masih ada Valen. Tetap Valen ada. Korwil apa-apa. Korwil dong? Mau? Korwil Sulawesi Makassar ya? Kalian perwakilan Lasal. Iya, toh? Jangan. Untuk Korwil, mesti orang-orang yang menurut saya yang lebih muda, yeah, yang lincah WA dan lain-lain. Boleh. Itu, boleh.
untuk berkomunikasi karena itu penting, koordinasi dan lain-lain. Ya, Korwil Sulawesi itu mungkin bisa ini siapa ini? Vianney Lolong itu sekaligus sebagai ya Romo, terima kasih. Vianney Lolong ya. Ya, itu sebagai. Lalu kemudian kalau Valen masuk, dia digabungkan saja dengan pengembangan SDM ya. itu. Jadi, berdua sendiri, betul. Misalnya masuk ya, misalnya. Kalau misalnya. Ya, artinya memikirkan dan masuk. Udah kita Parisnya aja, Valen dia punya ini. Nama Mas Devi cukup. Ya, 2 orang lebih bagus merancang programnya, toh. Nah, mungkin ada 2 atau 3 yang gitu supaya di dalam desktop itu kan cukup banyak di desktop. Di desk itu ya. Ya. Itu mungkin beberapa. Jadi jangan cuma sendirian, kasihan. Gitu. Max, nanti atur pertemuan kedua di Bali ya. Oh iya, Max itu cocok gitu. Yeah. Saya ikut kalau ke Bali. Iya. Oke. Berarti untuk sementara nanti Korwil yang lain akan teman-teman lain boleh memberi masukan untuk Korwil yang lain. Yang tadi Romo bilang yang untuk Sulawesi dan itu Vianney Lolong. Ya, Vianney Lolong ya. Vianney Lolong kan itu ini. Oh ya. Nanti kita hubungi beliau. Masih ada hukum dan HAM. Iya. Sulawesi dan Kalimantan ya. Ini hukum yang di mana nih? Ya. Yang di Wailan? Yang kemarin Nasdem? Wah, saya tidak tahu kalau itu. Ya kalau Wailan dialah. Vianney Lolong. Dia guru. Dia guru, dia tidak ikut politik kayaknya. Belum. Oh, loh kemarin Vianney Lolong juga Wailan. Nasdem dia. Oh, jangan-jangan saya tidak tahu perkembangan kalau begitu. Enggak, kalau dia apa kan dia PNS. Jadi... Oh, dia bukan PNS ya. Berarti ada 2 Vianney Lolong ya. Ini Vianney Lolong yang guru agama SMP Negeri 1. Oh, bukan. Iya. Berarti untuk desnya semua sudah sudah ada semua ya untuk kita semua masuk. Tinggal advokasi hukum dan HAM. Ya, untuk hukum dan HAM belum ya. Hukum dan HAM ada juga. Ya, berarti ada juga si Paul Sarbunan kalau kenal. Dia pengacara di mana di apa? Oh iya, di Bandung ya. Oh, pengacara ya. Iya. Ya, boleh juga. Iya. Ke Paul Sarbunan. SH lulusan seminari kah? Iya. Paul dia ini MSc kan? Iya. Angkatan siapa itu ya? Paul Sarbunan. Paul Sarbunan angkatan Bilhati saya kira. Igo Sarko. Igo Weler. Des apalagi yang belum Korwil. Kalau dia semua sudah, tinggal Korwil. Yang belum itu diaspora. Diaspora, ya diaspora itu kita yang di luar negeri itu lebih pastor-pastor sih ya. Iya. Pastor kalau bisa yang masih muda-muda lah biar mereka lebih gampang. Itu saya usul yang di Paris itu ya di Prancis. Oh iya bisa Pastor Wawo. Yongki Wawo. Wawo Yongki Wawo. Yongki Wawo. Dia juga aktif di ini medsos. Oh iya. Dia gaul-gaul sih ada Pastor Fritz, Carol, bisa juga beberapa orang itu masukin. Yeah. Pardo, Pastor Hengki Ponamon, Victor. Ada 2. Ya, Yongki saja ada Yongki. Yongki nanti dia kontak ke orang ya. Ya.
Yongki cukup. Oke. Berarti begitu susunan pengurus yang 2 tahun ke depannya. Ya. Jadi 2020, 2022. Kalau ada yang mau kudeta juga boleh ya, kan terbuka. Iya, oh malah tidak kudeta ini sepertinya. Nah, ada kudeta nih. Siapa mau berani kudeta nih? Kan zaman reformasi, jadi bisa kudeta. Kalau berani kudeta di ekskomunikasi ya, Romo. Iya, saya kira bagus ini. Ya. Oke. Berarti kurang lebih begini, saya baca ulang untuk ketua Tambah usul lagi, Simon. Ya, silakan. Pastor Panjang Seven, sejarah baru kali ini jadi sekretaris. Pastor Seven tambahin pendamping satu yang itu yang kata ketik yang lagi kuliah di Jakarta itu temannya Novi. Paulina Kuntak. Ya, masukin dia di Oh ya bisa itu. di Stephen P. Tampa itu dia. Sebenarnya kata ketik banyak ya, seperti misalnya Ibu siapa ini? Paulina Kuntak yang masih kuliah, lalu kemudian ada di Lasel ada efikasi itu cukup baik. Kasih nomor katu. Ada siapa ini di Lokon. di Lokon siapa ya? Itu SMP Lokon. Francisca Waatung. Francisca Waatung. Francisca Waatung juga. Ya Encis dia cukup baik juga. Cukup banyak sebenarnya kalau dilihat-lihat. Tapi nanti bisa mereka menjadi pengurus di Korwil. Jadi seperti misalnya mereka itu dari Korwilnya silahkan menentukan pengurusnya gitu kan. Iya. Tapi kalau mau diangkat nasional juga boleh sih. Sampai. Mungkin bagus juga untuk si Encis kalau misalnya dia menjadi pengurus organisasi internasional nasional, dia bisa menjadi termasuk menambah kum juga untuk beliau ya. Gitu. Ini ada ininya, kan ini nasional ini, malah internasional lagi karena ada dari luar negeri juga. Berarti kalau ini internasional, Romo mesti di visi tadi mesti ditambah internasional ya? Oh iya. Saya pikir bagus internasional. Membantu STF go internasional. Jadi untuk yang menjadi prof kan perlu kum. Kalau ada webinar internasional kan dapat kum dari sini kan, Pastor? Iya benar ini benar. Kita organisasi internasional ini. Iya. Ini termasuk salah satu poin juga ya. Jadi bagus sekali nih kalau ini. Ya. Jadi Simon itu ketua internasional ini. Masuk di itu, kamu punya kum ini calon profesor ini. Waduh, luar biasa. Organisasi internasional. Oke. Nggak perlu rekam ini ya.